ke Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir. Ya, ya, ya. Nah, dan sekarang kita masuk ke daerah Kabupaten Ogan Ilir. Jadi itu tadi adalah perbatasan antara Kota Palembang dan perbatasan antara Kabupaten Ogan Ilir. Jadi kita akan menelusuri sepanjang jalan ini kemana ini. Ujung dari jalan ini nih. Jadi kehidupan di daerah ini sama seperti daerah asing. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Berjumpa lagi bersama saya Renaldo Anggriansyah. Tentunya di channel saya yaitu Ren Channel. Dan kebetulan pagi hari ini saya mau San Mori menelusuri daerah yang katanya itu banyak buaya ya. Atau biasa disebut dengan Sungai Buaya. Jadi kita akan melewati pesisir Sungai Ogan ya, pecahan dari Sungai Musi. Tapi sebelum kalian nonton video saya, ada baiknya kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan di like untuk video ini, serta di komentar ya, dan di share. Posisi kita sekarang berada di Simpang 4 Sungki atau Pasar Sunan, sudah ada di depan kita. Dan sebelah kiri kita akan lewat, jadi kita akan masuk ke daerah Sungki. Oke, melaju tanpa batas. Baik buat kawan-kawan yang berada di rumah maupun di luar, yang berada di rumah, yang belum bangun silakan bangunlah. Sudah pagi, matahari sudah terbit. Jangan sampai rezeki kalian dipatuk ayam atau diambil orang. Dan juga buat kawan-kawan yang sudah berangkat kerja, yang masih di jalan, hati-hati berkendaraan. Dan yang pastinya jangan lupa sarapan. Oke, kita masih di wilayah Pangkal Sungki atau di depan Remco ya. Baik, kita melaju tanpa batas menelusuri panjangnya jalan Sungki ini. Daerah ini disebut Sungki, tapi saya masih belum tahu itu kepanjangan Sungki itu apa. Tapi tak apa-apa, kita hanya lewat saja ya. Tidak terlalu fokus pada namanya Sungki, tapi kita hanya numpang lewat saja di jalan Sungki ini. San Mori pagi ini merupakan hari yang masih, maksudnya tuh hari yang santai ya, masih dalam keadaan weekend, libur. Jadi kita tidak terlalu terburu-buru. Arus lalu lintasnya cukup ramai ya, sehingga kita tidak bisa sembarangan melaju dan menyalip-nyalip kendaraan yang ada di sini. Dan pastinya kita harus tetap selalu berhati-hati. Oke, BCX di depan kita. Oh ya, satu lagi saya selalu mengingatkan pada kawan-kawan dan kalian dimanapun berada, jangan lupa 3M ya, karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19 yang katanya itu di Jakarta itu cukup parah. Mudah-mudahan tidak menyebar sampai ke Palembang dan sekitarnya. Jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak ya, karena kesehatan itu sangat penting bagi kehidupan kita. Woi, R15. Oke, kita sudah sampai ke mana ini namanya ini? Masih di daerah Sungki ya. Belum masuk ke daerah PU. Nah, kita sampai ke simpang PU ini. Jalan Meranti kalau nggak salah. Nah, jadi masuk jalan inilah kita akan menelusuri yang namanya Sungai Buaya. Let's go. Suasana pagi di daerah ini cukup natural ya. Banyak sekali pepohonan, tumbuhan, tidak seperti di kota
di pusat kota Palembang yang jarang sekali menemukan pepohonan. Wow, ini tumpukan gunung sampah ini. Nampaknya sudah menyatu menjadi tanah ini. Oke, nggak apa-apa. Kita akan lanjut lagi. Mencoba untuk melewati Kijang Innova ini. Oke, kita salip lagi. Yo, melaju tanpa batas. Bekerja dengan tuntas. Nah, kita sudah sampai di jembatan PU. Kalau nggak salah PU 1. Kalau sebelah kanan itu kita akan menuju ke Mataram. Tapi kita tidak menuju Mataram, kita akan lurus saja menelusuri jalan ini. Dan pastinya kita akan melewati daerah Sungai Buaya ini. Saya itu penasaran dengan yang namanya daerah Sungai Buaya itu, maksudnya itu apa gitu kan. Nanti bisa kita tanya-tanya nih sama orang. Di mana sih daerah Sungai Buaya itu? Oke, jalannya cukup sepi. Jadi sangat lancar kita melaju kendaraan. Di samping kiri kanan kita ini banyak sekali persawahan di situ. Nah, itu wilayah asli ini, persawahan ini. Tapi saya kurang tahu sebenarnya ini masih masuk daerah Palembang atau sudah masuk ke Kabupaten Ogan Ilir ini. Wih, mantap. Mantap cung, mantap cung, mantap cung. Kita terus menelusuri jalan ini sampai mentok kemana jalan ini. Jadi di sini masih banyak sekali para masyarakat yang hidupnya mengandalkan dari petani ya. Karena bisa kalian lihat di kiri kanan kita ini banyak sekali apa? Oh, ini selamat datang di Kecamatan Pemulutan. Oh, ini sudah masuk Pemulutan, artinya ini Palembang dan kita sekarang menuju ke Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir. Ya. Nah, dan sekarang kita masuk ke daerah Kabupaten Ogan Ilir. Jadi itu tadi adalah perbatasan antara kota Palembang dan perbatasan antara Kabupaten Ogan Ilir. Jadi kita akan menelusuri sepanjang jalan ini kemana ini. Ujung dari jalan ini nih. Tuh banyak sekali kan orang-orang yang masih santai pagi. Jadi kehidupan di daerah ini nih sama seperti daerah aku atau tempat aku, lorong aku itu kan. Nah, tapi di mana ya Sungai Buayanya? Ini adalah pergudangan beras ini kayaknya nih. Coba kita lihat-lihat ya. Oh, ini Sungai Buaya ini. Ini udah masuk daerah Sungai Buaya ini. Itu tadi kita lihat ada tulisan Sungai Buaya di puskesmas itu tadi. Jadi ini yang dinamakan Sungai Buaya. Saya mencari di mana buayanya. Oi buaya, di mana kau buaya? Nampaknya di sini tidak ada buaya laut atau buaya sungai ini. Kemungkinan di sini banyaknya buaya darat. Tapi sungguh daerah sini sangat asli daerah sini. Jadi, nah kita akan berhenti sejenak melihat persawahan. Nah ini kan daerah persawahan ini kan sangat rapi dan bagus. Jadi daerah sini merupakan daerah Kabupaten Ogan Ilir yang kehidupannya itu mengandalkan hasil tani, kan? Dan juga kelengkapan di sini sudah banyak ya.
Oke, Sungai Buaya. Nah, sekarang kita sudah menuju Pipa Putih. Oh, itu tadi adalah batas dari ya, ini kita lihat lagi. Nah, selamat jalan dari desa Pipa Putih. Artinya ini adalah Sungai Buaya. Ya. Oh, itu desa Sungai Buaya. Jadi ini adalah desa Sungai Buaya dan di belakang saya ini adalah desa Pipa Putih. Oh, jadi desa Sungai Buaya ini di pesisir sungainya itu terdapat banyak sekali pabrik-pabrik beras ya. Seperti yang ada di belakang kita itu, pabrik beras. Oke, kita lanjut lagi menelusuri jalan ini dan saya itu masih penasaran sampai kemana ujung jalan ini ya. Kita masuk ke daerah Pipa Putih. Nah, Pipa Putih ini. Pipa Putih. Untuk pertama kalinya saya masuk daerah ini. Tidak tahu mau kemana ini. Apakah akan terjadi kesesatan atau tidak? Oh, ini Pipa Putih. Yang dimaksud Pipa Putih itu ini. Maksudnya ada pipa gas mungkin di sini ya. Cuaca di sini, udara di sini sangat sejuk. Sumpah sejuk. Kebetulan saya tidak memakai jaket. Jadi hanya merasakan hawa dingin di sini. Saya masih penasaran mencari ujung dari jalan ini nih, kemana ya. Nah, tampaknya itu ada masjid. Mungkin itu akan menjadi ujung dari jalan ini. Sebelah kiri kita ini banyak sekali pabrik beras. Jadi semua masyarakat yang ada di lingkungan Pemulutan ini mereka menjual berasnya itu ke pabrik-pabrik sekitar. Entah itu orang Cina atau orang lokal. Yang pasti ini adalah tempat mereka menjual beras dari hasil tani mereka. Kalau nggak salah ada juga orang Cina yang orang Cina kalau nggak salah ya. Siapa tuh namanya? Kalau nggak salah itu pemilik dari Topi Koki, beras Topi Koki itu. Nah, kita sampai sudah di sini. Jadi kemana ini arahnya ini? Nanti akan saya teliti dulu. Ini udah ada simpang 4. Terus ada tanjakan naik kemana ya? Oh, di sini. Sekarang saya sudah tahu daerah ini. Ini adalah daerah Pemulutan ya. Tapi kenapa itu tidak bisa dilewati motor? Kenapa jembatan ini ditutup ya? Jadi agak sedikit bingung aku. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya tampilkan kepada kawan-kawan. Sekali lagi jangan lupa di subscribe untuk channel saya yaitu Ren Channel, dan juga di like untuk video ini serta di komentari. Mudah-mudahan apa yang saya tampilkan ini dan apa yang saya upload ini menjadi salah satu inspirasi bagi kawan-kawan YouTuber pemula dan motovlog pemula. Oke, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.